Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat fardu berdasarkan syarat dan rukunnya. Nah, sholat ini merupakan kewajiban bagi umat muslim ya, karena ini sudah ada dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yaitu mendirikan sholat. Sholat ini juga merupakan ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim, kita harus menteladaninya dengan meniru, kemudian menjalankan segala perintah-perintahnya atau contoh-contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, satu hari satu malam, sholat fardu ini jumlahnya itu ada 5 ya. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan waktunya ini tentunya berbeda-beda ya, ada yang sebelum fajar, ada yang setelah tergelincir matahari, ada yang di sore hari, ada yang setelah terbenam matahari, dan ada yang menjelang malam. Sholat secara definisi itu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Sholat juga ini merupakan sebuah doa seorang hamba kepada Robnya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena di dalam sholat itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Sholat yang benar menurut syariat yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya ya. Jadi untuk syaratnya, untuk rukunnya itu kita harus terpenuhi, dan nanti kita akan bahas. Sholat yang benar secara hakikat yaitu sholat yang seperti dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang terakhir, benar secara marifat, yaitu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengetahui bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu seperti dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu terkabulnya doa. Syarat sholat yang pertama yaitu beragama Islam. Ya, kenapa harus beragama Islam? Karena di agama lain itu tidak ada yang namanya sholat. Yang kedua yaitu mumayyiz atau orang yang berakal, atau bisa dikatakan orang yang sudah balik, itu wajib untuk melaksanakan sholat. Bagaimana dengan orang yang belum balik? Ya, berarti itu hanya tahap belajar, belum sempurnanya kewajiban. Ya, jadi belum masuk pada kewajiban, masih boleh tahap belajar. Yang ketiga yaitu memasuki waktu sholat. Jadi sholat subuh waktunya kapan, duhur waktunya kapan, asar waktunya kapan, maghrib waktunya kapan, dan isya waktunya kapan. Jadi kita melaksanakan kelima sholat itu harus pada waktunya. Yang keempat itu harus menghadap kiblat. Ya, kiblat itu menjadi patokan kita dalam sholat, yaitu patokannya adalah Ka'bah. Ya, bagi umat Islam yang berada di Indonesia mungkin patokannya adalah ke arah barat ya, barat atau berbeda derajatnya ya mungkin, tapi secara global adalah barat. Yang kelima yaitu menutup aurat. Jadi syarat sholat itu harus menutup aurat. Aurat laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut ya. Kalau untuk perempuan itu semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Yang keenam yaitu tidak makan dan minum ya. Jadi dalam sholat itu tidak diperbolehkan untuk makan dan minum.
Yang ketujuh, yaitu meninggalkan percakapan-percakapan lain di luar rukun sholat ya, misalkan kita ngobrol dan sebagainya itu tidak boleh. Yang kedelapan yaitu tertib atau muwalat ya, tertib jadi harus runtuy. Jadi ketika melaksanakan sholat itu harus dari niat sampai salam. Jadi tidak boleh salam duluan, niat belakangan seperti itu. Lanjut, rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, kemudian ada juga yang 17 ya. Pada intinya itu sama ya. Yang pertama itu adalah niat. Ya, jadi ketika kita mau mendirikan sholat itu harus diawali dengan niat. Tergantung waktu sholatnya apa. Misalkan waktu sholat subuh kita harus berniat di sana yaitu mendirikan sholat subuh atau dilafalkan seperti usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, itu niat. Pada intinya niat itu dalam hati tapi boleh kita lafalkan ya. Atau juga niat itu secara bahasanya seperti ini, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi kita menekadkan sesuatu kemudian dibarengi dengan suatu perbuatan atau tindakan. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Setelah kita melaksanakan niat atau menekadkan niat itu kita melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga yaitu berdiri tegap. Ya, berdiri jika kita mampu. Nah, untuk yang tidak mampu, sholat ini ada keringanan. Kalau tidak kuat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Kalau tidak bisa bergerak, itu hanya dengan isyarat saja. Jadi ada keringanan. Tetapi selama kita mampu, itu kita harus berdiri. Yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, rukun sholat yang keempat ini harus membaca surat Al-Fatihah. Sholat tidak sah jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Oke, yang pertama rukun sholat itu niat. Ya, jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus dengan niat. Ya, niat itu di mana di dalam hati, tapi boleh kita ucapkan atau dilafalkan. Misalkan kita mau mendirikan sholat subuh dengan melafalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala bagi mamum, imaman lillahi ta'ala bagi imam. Ya, jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengangkatkan kedua tangan dengan membacakan takbir. Ya, jadi Allahu Akbar. Nah, antara niat dan takbiratul ihram itu harus berbarengan ya. Jadi ketika mengangkat kedua tangan kemudian dibarengi dengan niat seperti itu melaksanakan sholat subuh. Yang ketiga yaitu berdiri jika mampu. Ya, rukun sholat yang ketiga itu berdiri jika mampu. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Boleh duduk, boleh berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, boleh dengan isyarat-isyarat tertentu. Ya, jadi ada keringanan untuk yang nomor tiga ini. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Setelah melaksanakan takbiratul ihram, itu membaca surat Al-Fatihah. Boleh diselangi dengan doa iftitah, yaitu tergantung fikihnya, tapi secara singkat itu boleh dengan membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku. Ya, jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, itu kita ruku. Ya, bacaannya adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, berapa kali? 3 kali ya.
Boleh 1 kali juga boleh ya, tapi tergantung fikihnya, yang kebanyakan adalah 3 kali. Yang keenam yaitu itidal. Jadi itidal itu setelah ruku mengangkatkan kedua tangan dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian lanjut dengan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, jadi itu yang keenam. Yang ketujuh yaitu sujud. Ya, jadi setelah itidal kita melakukan sujud dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Ya. Yang kedelapan yaitu duduk di antara sujud 2 dengan membacakan doa yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, jadi itu yang ke-8 adalah duduk di antara sujud 2. Yang ke-9 yaitu tasahud. Tasahud ini ada tasahud awal, kemudian ada tasahud akhir. Apa bacaannya, doanya yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk tasahud awal itu boleh sampai sholawat itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk tasahud akhir itu kita boleh lanjutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi perbedaan antara awal dan akhir itu yaitu dari bacaannya, awal itu lebih sedikit, kalau akhir itu ada panjangannya ya. Jadi ketika kita membaca tasawuf sampai awal itu, ketika membaca syahadat kemudian diikuti sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-10 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya itu sudah ada dalam tasawuf awal maupun akhir, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11 yaitu salam. Ketika kita sudah membaca tasahud akhir, itu mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke-12 yaitu tertib. Ya, jadi rukun sholat yang ke-12 itu tertib, yaitu mendahulukan yang awal dan mengakhiri yang akhir. Ya, jadi tidak boleh salam dulu kemudian niat ya. Jadi harus tertib dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, terus duduk di antara sujud 2, tasyahud, kemudian membaca sholawat, dan yang terakhir salam. Ya, jadi harus tertib. Yang ke-13 itu adalah tumaninah. Ya, tumaninah itu berdiam sejenak atau tenang. Dan tumaninah ini di mana posisinya ketika kita melaksanakan sujud, ruku ya. Ketika ruku itu harus tenang. Kemudian pada gerakan itidal, sami Allah liman hamidah, nah itu harus ada tenang. Jadi jumlah yang 17 itu poinnya, yang 4 poinnya itu adalah tumaninah, dan bagian tumaninah itu ada di sela-sela sholat, rukun sholat yang lain ya. Jadi itu ketentuan sholat menurut syarat dan rukun. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim bisa istiqomah untuk menjalankan sholat fardu yang utama ya, dalam keadaan ikhlas, kemudian ridho ya, karena tidak semua orang mampu untuk mengerjakan sholat fardu ini, terutama yang berjamaah.
apalagi ditambah dengan sholat sunnah yang lain, yaitu lebih bagus. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.